Halo Ibu. Li, tolong ya segera diurus. Ya buat launching produk, jangan lupa tambahin tinggi serat. Biar produk sudah kalah saing. Segera ya ditunggu. Baik Ibu. Wah, nggak masuk akal banget sih. Kayaknya aku harus ke ruangan Bukalista deh sekarang. Silakan. Mana? Langsung aja li tanda tangan. Buat dia izin edarnya gampang. Dan jangan sampai kalah saing sama produk sebelah. Gimana ya Ibu? Mohon maaf ya sebelumnya, tapi setelah saya pertimbangkan ulang, posisi saya sebagai ahli gizi, saya nggak mau untuk tanda tangan dokumen ini. Saya cuma butuh tanda tangan kamu loh. Ih, materai udah ada. Kamu tinggal tanda tangan aja. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Saya cuma butuh tanda tangan kamu untuk izin edar gampang. Tapi Bu, saya tidak bisa tanda tangan dokumen ini karena dokumen itu nggak sesuai dengan apa yang ada di hasil uji laboratorium saya. Sadar lihat kenyataan. Kamu pikir seluruh perusahaan naruh hal-hal kayak gini tuh dengan jujur? Enggak, Li. Saya cuma butuh tanda tangan kamu untuk izin peredaran. Lalu selesai. Bu, tapi saya sebagai ahli gizi. Keluar, Li. Kamu pikirin baik-baik, baru kamu bisa datang ke saya atau kita terus kontrak. Selesai, kamu keluar. Baik Bu, akan saya pertimbangkan lagi. Guys, ikut dulu. Gini loh, Li. Ini kamu cuma disuruh tanda tangan doang loh, biar proses edarnya tuh bisa jalan. Kalian tuh tahu nggak sih, itu dokumennya nggak sesuai sama hasil laboratoriumku. Serius? Hal kayak gitu doang itu masalah? Iya. Kamu pikir semua perusahaan itu jujur? Enggak, Li. Awas tahu ya, kita itu produknya bakal dimakan sama anak-anak. Itu nggak baik. Gimana kalau mereka nanti keracunan? Benar ya Li, sendiri deh Mas Yuli. Lihat dari kenyataannya Li, gimana kalau kamu tanda tangan ini sekarang juga kontrakku bakal diputusin Li, gimana sih? Banyak perusahaan juga kok yang gak jujur-jujur banget. Gak apa-apa lah. Gak bisa guys, ini tuh harga diri lah Li. Ini tinggal tanda tangan doang, segampang itu Li. Lihat Li. Itu sama aja deh kayak Bukalista. tanda tangan sih. Kenapa ya aku tanda tangan? Itu padahal udah ngelanggar kode etik ahli gizi, sumpah. Akhirnya, karena tekanan itu terlalu besar, ancaman karir yang nyata, ketakutan kehilangan segalanya, memaksa seorang ahli gizi untuk mengambil keputusan terburuk dalam hidupnya. Ia menandatangani surat izin edar yang jelas-jelas palsu karena mengandung data nutrisi yang palsu dan menyesatkan. Tindakan yang dilakukan oleh ahli gizi tersebut jelas sudah melanggar kode etik dan sumpah yang telah dilakukannya. Dia rela menuruti perintah atasannya demi mengubah kandungan pada nutrition fact makanan tersebut demi izin edarnya cepat keluar. Dengan memasukkan data tersebut, dia sudah melanggar semua kode etik yang ada pada perundang-undangan kode etik profesi gizi. Seorang ahli gizi tersebut telah melanggar segala kode etik ahli gizi, khususnya pada bab 1 pasal 2 yang menyatakan bahwa semua ahli gizi harus mengikuti dan menaati kode etik ahli gizi. Kemudian ada pada bab 1 pasal 5 dan bab 5 pasal 20 di mana semua ahli gizi harus bersikap jujur dan adil. Kemudian ada pada bab 2 pasal 15 di mana ahli gizi harus memberikan informasi produk secara akurat dan secara ilmiah.
Sebagai seorang ahli gizi, seharusnya menjunjung tinggi nilai kebenaran dan melindungi konsumen. Kewajibannya adalah memastikan setiap produk yang ia tangani aman dan informasinya jujur. Nah, dengan memalsukan data nutrisi bukan hanya sebagai masalah teknis, tetapi merupakan sebuah tindakan yang kriminal dalam kode etik gizi. Nah, pada kasus ini, merusak kepercayaan publik terhadap profesi dengan membahayakan kesehatan konsumen yang bergantung pada informasi label dan menjadikan seorang ahli gizi bukan lagi seorang ahli gizi yang kredibel, melainkan alat bagi kepentingan bisnis yang tidak bermoral. Nah, ahli gizi ini tahu bahwa ia salah, dan penyesalan itu akan menjadi konsekuensi terberat yang harus ia tanggung, jauh melebihi ancaman dari pemecatan si manajer. Ini ya. Tahu ya, di hasil dan kenapa ketawa? Udah lihat. Udah jangan. Mau cepet. Satu, dua, tiga. Aku lihat itu. Hai. Aku cuma like doang.